Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Eka Putri dengan NIM 1916 010006. Berasal dari kelas XYA. Jadi di video ini saya akan melakukan pengolahan data regresi panel menggunakan eView 9. Jadi sebelum itu saya akan menampilkan judul dan penelitian dan kerangka konseptualnya. Kemudian juga menampilkan variabel independen dan dependen berdasarkan kerangka konseptualnya. Kemudian juga menampilkan bentuk persamaan ekonometrik regresi panel, dan kemudian saya akan melakukan pengolahan data regresi panel, dan terakhir nanti saya akan melakukan interpretasi hasil pengolahan data regresi panel dan juga hasil uji asumsi klasiknya. Baiklah, judul dari pengolahan data regresi panel ini yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok neraca lower middle income di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kemudian ini adalah kerangka konseptualnya, dapat dilihat dari X1 sampai X5 dan juga Y1. Kemudian juga ada variabel penelitiannya, yaitu ada variabel dependen neraca transaksi berjalan Y1, variabel independen pertumbuhan ekonomi X1, nilai tukar X2, inflasi X3, investasi asing langsung X4, jumlah uang beredar X5. Kemudian persamaan ekonometrik regresi panelnya dapat kita lihat sama-sama. Selanjutnya saya akan melakukan pengolahan data regresi panel menggunakan eView 9.
masuk kepada interpretasi hasil pengolahan data regresi panel. Karena probabilitas cross section random yang tadi lebih besar daripada 0,05, jadi model yang dipilih itu adalah CEM atau Common Effect Model. Dan kemudian akan dilanjutkan langsung pada uji asumsi klasiknya. Baiklah, untuk Common Effect Model ini yang perlu kita perhatikan itu ada koefisien probabilitas variabelnya masing-masing, kemudian ada R-squared-nya, dan juga probabilitas F statistiknya. Nah, kemudian kita uraikan satu-satu. Yang pertama, angka konstanta min 1,78, artinya neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja adalah min 1,78 pada saat pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar sama dengan 0. Kemudian nilai koefisiennya sebesar 0,48, artinya apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1%, maka neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN ini yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja akan naik sebesar 0,48%. Kemudian nilai koefisien sebesar min 0,11, artinya apabila nilai tukar meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN ini terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja akan turun sebesar min 0,11%. Kemudian nilai koefisien sebesar min 0,16, artinya apabila inflasi meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja akan turun sebesar min 0,16%. Kemudian nilai koefisien min 1,27 apabila investasi asing langsung meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja ini akan turun sebesar min 1,27%. Kemudian nilai koefisien sebesar 0,06 apabila jumlah uang beredar meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja ini akan naik sebesar 0,06%. Kemudian untuk nilai koefisien determinasi R-squared-nya yang didapatkan adalah 0,556731, artinya adalah variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar dapat menjelaskan perubahan pada variabel dependen yang yaitu neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN ini terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja sebesar 55,6731%, sisanya 44,3269% yang dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang digunakan. Kemudian hasil uji asumsi simultannya terlihat signifikannya itu 0,0000 dengan tingkat kepercayaan sampai 95% atau nilai A-nya sama dengan 5% atau 0,05 sehingga lebih kecil daripada 0,05 yang artinya bahwa variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yang yaitu neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja selama periode 2003 sampai 2020. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini, apabila nilai koefisiennya itu min, maka dia akan turun. Apabila nilai koefisiennya itu plus, maka nilainya akan naik. Kemudian hasil uji parsialnya atau uji T untuk variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai probabilitasnya itu lebih kecil daripada 0,05. Berarti dia berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan. Kemudian untuk variabel nilai tukar mempunyai probabilitasnya itu lebih besar daripada 0,05. Jadi mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN. Kemudian untuk variabel inflasi
mempunyai probabilitas yang lebih besar, maka pengaruhnya tidak signifikan terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle di ASEAN. Kemudian variabel investasi asing langsung yang mempunyai nilai probabilitasnya itu lebih kecil. Berarti dia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN. Kemudian untuk variabel jumlah uang beredarnya, nilai probabilitasnya itu lebih kecil dari 0,05, yang berarti dia pengaruhnya yang signifikan terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kemudian masuk pada interpretasi hasil uji asumsi klasiknya, itu ada uji heteroskodasitasnya. Yang perlu diperhatikan di sini yaitu nilai probabilitasnya. Jadi nilai probabilitas untuk seluruh variabel independen ini, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah beredar ini lebih besar daripada 0,05, sehingga penelitian ini terbebas dari heterokodasitas. Kemudian untuk uji multikolinialitasnya, yaitu korelasi antar variabel bebas dalam penelitian ini berada di bawah 0,09, sehingga penelitian ini terbebas dari masalah multikolinialitas. Jadi inilah interpretasi hasil uji asumsi klasik dan juga pengolahan data panelnya.